Asal-usul ribuan kayu gelondongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia, Lampung masih menjadi tanda tanya. Kayu-kayu itu merupakan muatan tongkang yang kandas akibat cuaca buruk. Menariknya, pada beberapa batang kayu ditemukan label bertuliskan Kementerian Kehutanan dan nama sebuah perusahaan pemegang konsesi hutan ribuan hektar di Sumatera Barat. Investigasi temuan label itu membawa kasus ini bukan hanya soal kapal terdampar atau kayu yang berserakan, tapi tentang perusahaan dan keterlibatan aktor lokal maupun nasional yang punya rekam jejak pengundulan hutan dan ekspor kayu ilegal di Kepulauan Mentawai. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan ribuan gelondongan kayu besar berdiameter kurang lebih 2 meter terdampar di sepanjang pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kayu-kayu tersebut merupakan muatan kapal tongkang yang kandas akibat cuaca ekstrim. Laporan Polda Lampung menyatakan bahwa kapal itu terdampar sejak 6 November 2025. Itu artinya kapal beserta muatan yang berserakan itu telah lebih 1 bulan berada di bibir pantai tanpa adanya penanganan dari otoritas berwenang. Ketidakjelasan penanganan selama berminggu-minggu menimbulkan masalah serius bagi nelayan setempat. Keberadaan gelondongan kayu itu mengganggu aktivitas nelayan karena batang-batang kayu kerap menghantam dan merusak perahu mereka. Usut punya usut, kapal tongkang itu dimiliki oleh PT Bintang Roormas Jakarta yang membawa lebih dari 4.000 kubik kayu dari Sumatera Barat untuk dikirim menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Menariknya, di beberapa batang kayu ditemukan label kuning yang bertuliskan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan sebuah nama perusahaan bernama PT Minas Page Lamber. Temuan label itu menjadikan kasus ini bukan hanya masalah kapal terdampar atau kayu yang berserakan, tapi soal perusahaan yang punya rekam jejak pengundulan hutan dan ekspor kayu ilegal. PT Minas Page Lamber adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam dengan konsesi seluas 78.000 hektar di Pulau Page Utara dan Page Selatan, Kepulauan Mentawai. Izin itu dikeluarkan Menteri Kehutanan pada 2013 dan baru berakhir pada 2056. Sebelumnya, perusahaan ini juga telah melakukan penebangan hutan di wilayah yang sama sejak mengantongi izin HPH pada 1971. PT Minas Page Lamber dimiliki oleh induk perusahaan bernama Padang Mulya Group yang dikendalikan oleh pengusaha bernama Haji Bakhrial. Awalnya, Garibaldi Thohir, konglomerat pengendali Adaro sekaligus kakak dari Erick Thohir, menjadi pemilik manfaat dari grup usaha ini. Tapi, Bakhrial mengklaim telah mengambil alih seluruhnya pada 2022. Lewat PT Padang Mulya, perusahaan Haji Bakhrial menambang batu bara seluas 2.434 hektar di Barito Timur, Kalimantan Tengah. Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri era SBY, tercatat sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Lewat PT Alam Jaya Makmur Sejahtera, Haji Bakhrial memiliki perusahaan konsultan untuk industri minyak dan gas. Sementara di sektor kehutanan, ada PT Minas Page Lamber dan PT Sumber Permata Sipora. Laporan Mongebe pernah menyebut bahwa 60% saham PT Minas Page Lamber pernah dimiliki oleh Titik Soeharto. Sementara Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, tercatat sebagai komisaris utama. PT Minas Page Lamber merupakan salah satu perusahaan di Mentawai yang penuh dengan kontroversi. Sebuah laporan investigasi pada tahun 2000 mengungkap 2 kasus penyelundupan kayu gelondongan ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan ini. Pada 2016, Koalisi Masyarakat Sipil di Kota Padang pernah melaporkan PT Minas Page Lamber kepada Kementerian Kehutanan atas dugaan pembalakan kayu di luar area kerja. Namun, kasusnya lenyap tak tersentuh hukum. Data Dinas Kehutanan Sumatera Barat pada 2023 menunjukkan pohon yang sudah ditebang PT Minas Page Lamber sebanyak 7.712 batang. Pada 2024, sebanyak 9.232 batang. Dan tahun 2025 sampai bulan Juli sebanyak 5.554 batang. Masalahnya, perusahaan kayu itu dilaporkan telah banyak menebang pohon, tapi tidak pernah menanam pohon pengganti di hutan yang telah ditebang. Laporan dari warga sekitar juga menyebut bahwa perusahaan ini bertanggung jawab atas banjir dan kekeringan yang melanda desa-desa mereka. Belum selesai dengan PT Minas Page Lamber, perusahaan Haji Bakhrial lainnya, PT Sumber Permata Sipora, telah bersiap-siap memperluas area konsesi ke Pulau Sipora dengan luas 20.706 hektar atau hampir sepertiga luas pulau. PT Sumber Permata Sipora telah mengincar hutan di Pulau Sipora sejak 2016 lewat pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Pada 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menerbitkan surat persetujuan komitmen PBPH untuk perusahaan ini. Meski belum sepenuhnya beroperasi,
8 desa yang berada dalam area konsesi PT Sumber Permata Sipora mulai cemas terhadap kehadiran perusahaan. Mereka takut rencana pembabatan hutan akan merusak daerah aliran sungai di Pulau Sipora. Jika ditelisik lebih jauh, Kepulauan Mentawai sebenarnya telah lama dikepung perusahaan pemegang izin kehutanan. Pada 1971, pemerintah mengeluarkan izin HPH pada 6 perusahaan besar, yaitu PT Cirebon Agung, PT Jaya Sumber Indah, PT CPPS, PT Bara Union, PT Minas Pagelamber, dan PT Kayu Siberut. Saat ini, hanya sedikit dari perusahaan-perusahaan itu yang masih aktif. PT Bara Union, perusahaan milik Yayasan Polri, yang memegang HPH seluas 43.000 hektar di Pulau Sipora, berkonflik dengan masyarakat lokal dan menebang kayu di luar izin HPH. Universitas Andalas pada 1999 juga ikut bermain bisnis kayu setelah mendapat lahan hibah dari pemerintah seluas 49.650 hektar di Pulau Siberut. Aktivitas penebangan kayu hutan itu berakhir pada 2007 karena desakan publik. Ada juga PT Salaki Suma Sejahtera yang memiliki konsesi di Pulau Siberut seluas 49.000 hektar. Perusahaan yang mulai beroperasi pada 2004 itu sering dikaitkan dengan isu konflik sosial, termasuk penolakan dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan karena dampak deforestasi, banjir, dan pelanggaran hukum kehutanan. Wilayah Kepulauan Mentawai juga pernah dikepung perizinan sawit. Pada akhir 90-an, PT Maharani Puri Citra Lestari dan PT Citra Mandiri Widyanusa menguasai izin perkebunan sawit seluas 70.000 hektar di zona penyangga Taman Nasional Siberut. Proyek dua perusahaan yang kerap dikaitkan dengan Abdul Latif dan Titik Soeharto itu gagal karena diprotes masyarakat adat, mahasiswa, dan organisasi lingkungan. Pada 2010, Bupati Kepulauan Mentawai saat itu, Edison Salolobaja, mengeluarkan izin perkebunan sawit untuk 4 perusahaan dengan total 73.500 hektar. Rencana itu juga batal karena mendapat penolakan dari masyarakat, gereja, dan organisasi lingkungan. Berkat kampanye organisasi lingkungan dan LSM lokal, perlawanan masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah yang menolak izin sawit dalam 10 tahun terakhir menjadikan Kepulauan Mentawai sebagai wilayah pertama di Sumatera Barat yang bebas sawit secara resmi. Perlawanan mereka kini berfokus pada perusahaan kayu yang menebang pohon-pohon dari hutan-hutan di Kepulauan Mentawai.